Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita pada saat pagi hari ini untuk kita sungguh-sungguh boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Mari terus arahkan hati kita, mata kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber pertolongan kita. Haleluya Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber jawaban kami Bapa. Kami mencari Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu
Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh di hadapannya, Tuhan, kami percaya Tuhan. Amin. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kepadamu Bapa, karena kami percaya ketika kami berdoa kami mendapatkan kekuatan dan mukjizat Tuhan nyata bagi setiap kami. Sekalipun kami beribadah dari rumah, kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing dan sanggup memulihkan, menyembuhkan kami Bapa. Pujian kami menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Kita percaya kita diberkati Tuhan, ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Pro konco podo eling. Sedelom karenda
saudara yang mengasihi Tuhan, mari saat pagi hari ini persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih atas karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkau melupakan setiap masa lalu kami Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup. Dan Kaulah Tuhan, Kau keselamatan kami Bapa. Kaulah keselamatan kami Tuhan, kekuatan kami, perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memelihara aku. Ku percaya dalam ada masa depan kami Tuhan. Haleluya. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu. Sekali lagi Bapak Ibu, mari sama-sama berdiri, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memelihara. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. ku tak gentar karena Janji-Mu selalu hidup dalamku. Bapa yang baik, Haleluya Tuhan. Engkaulah harapan kami. Amin, amin Tuhan. Di
dalam-Mu kami hidup. Yes Tuhan, kami Di percaya. dalam-Mu ada harapan. Amin Tuhan. Di dalam-Mu ada masa depan. Yes, kami percaya Tuhan. Saat ini kami umat-Mu rindu mendengar suara-Mu. Haleluya Tuhan. Karena hanya suara-Mu yang menguatkan, Ya Tuhan. meneguhkan, Ya. menghibur, Amin Tuhan. menuntun tiap langkah kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Berfirman-lah ya Ya Tuhan, Tuhan Yesus. kami siap untuk mendengar. Pakai hamba-Mu Ya, dengan Tuhan kuat Yesus. kuasa-Mu, hikmat yang dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Kiama yang ada di rumah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara membuka Alkitab kita yang saya ambil dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal, para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haeser. Eben
Haiser katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tentunya saat ini kita rindu bahwa Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kita. Dalam situasi yang seperti ini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan saat ini, berita-berita kematian, kesedihan, kesusahan, penderitaan. Kalau kita rindu pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita belajar dari kisah bangsa Israel. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, sahabat Kiamah, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Selama 20 tahun bangsa ini menderita. Selama 20 tahun bangsa ini sengsara. Selama 20 tahun bangsa ini tertekan. Bangsa ini pedih oleh karena berbagai macam masalah. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam pergumulan. 20 tahun merupakan waktu yang panjang. 20 tahun waktu yang cukup lama. Apalagi di saat kita ada dalam masalah. Apalagi kita saat penderitaan. Apalagi di saat kita sedang sakit. 20 tahun waktu yang lama, yang membosankan. Pada umumnya orang yang sedang dalam kesulitan, orang yang sedang dalam penderitaan, ingin segera keluar dari permasalahan. Jangan lama-lama lagi harapannya. Segera keluar. Segera teratasi segala permasalahan. Bapak Ibu, sahabat Kiamah, dengar baik-baik, mengeluh selama 20 tahun bangsa ini. Mengapa mereka mengeluh? Karena mereka dijajah oleh orang Filistin. Mereka bercocok tanam, menghasilkan dari apa yang ia kerjakan. Mengharapkan panen. Namun di saat gandum sudah mengunai, di saat siap untuk dipanen, dirampas oleh orang Filistin. Harta kekayaan, apa yang dimiliki, dikuasai oleh orang Filistin. Berjerih lelah, berpayah-payah, berusaha, tapi tidak menikmati hasil. Kekurangan makan, kekurangan segalanya, mereka mengeluh. Mengapa terjadi demikian? Mengapa sampai tertindas? Mengapa persoalan mewarnai? Kesulitan menghadang, silih datang berganti. Persoalan, kesulitan, pergumulan dalam hidup. Bapak Ibu, dikatakan sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Ini adalah titik balik.
Mereka menderita, mereka mengeluh karena tabut perjanjian tidak ada di Israel. Tabut perjanjian ada di orang Filistin. Sehingga terjadi ketandusan, terjadi kemiskinan, terjadi kemelaratan, terjadi sakit penyakit karena tidak ada tabut Tuhan. Ketika mereka mengeluh, disampaikanlah kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel berpesan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kamu menjauhkan para allah asing, para Baal, para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan kamu menunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan. Bapak Ibu Saudara, mengapa penderitaan datang silih berganti dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak ada tabut. Mungkin yang ada dalam kehidupan kita Allah-Allah asing. Mungkin ada Baal, ada Asitoret modern yang menguasai dalam setiap kehidupan kita. Saran dari Nabi Samuel untuk kita bisa menikmati Ebenezer, Tuhan menolong. Kita berbalik, kita kembali kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh di saat kita menderita, di saat kita sakit, di saat ada pergumulan, di saat ada tantangan, berbalik kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi, sahabat Giama. Yang pertama, berbalik, menjauhkan Baal, menjauhkan Allah asing, Asitoret. Saya enggak sempat menjelaskan apa itu Allah asing karena waktu adanya. Namun berhala-berhala yang menghantui kita, yang menyita perhatian kita, yang menyita fokus kita, harus kita hilangkan dan biarlah kita berfokus. Kita berbalik, mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana Ebenezer itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Janganlah berhenti berseru. Artinya mari kita berseru. Mari kita berseru. Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Mungkin saat ini engkau yang mendengar. Saat ini engkau dikuasai oleh virus corona. Mungkin saat ini engkau dikuasai oleh sakit penyakit, oleh penderitaan, oleh masalah hutang, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah apapun. Mari kita berseru, Tuhan, Tuhan selamatkan kami. Tuhan lepaskan kami. Tuhan bebaskan kami. Sahabat Giama, dimanapun Anda berada, berseru-seru itu artinya selalu dan selalu tiada henti, tiada bosan datang dan memanggil nama Tuhan. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita? Kadang-kadang kita berseru kepada Tuhan,
Kita ingat pada Tuhan di saat kita menderita. Tapi kalau kita dalam titik aman, seringkali kita melupakan Tuhan. Namun saat ini adalah saat untuk kita mengandalkan Tuhan. Kita menaruh harap kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada harapan. Bapak Ibu yang kukasihi, umat Tuhan pada waktu itu dia datang dengan segenap hati. Dia sungguh-sungguh, bahkan ia berkata kepada Tuhan di hadapan Samuel, Tuhan, aku telah berdosa. Aku telah melanggar. Aku telah menyimpang. Bangsa Israel setelah berpuasa menyadari akan perbuatannya, menyadari akan kelakuannya yang jauh dari Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kami telah berdosa kepadamu. Kami telah menyimpang. Kami telah jauh daripadamu. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Tuhan adalah setia dan adil. Jikalau kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan kita adalah setia dan adil. Sahabat kiamat. Samuel mengambil domba yang sedang menyusui. Domba jantan. Domba yang tidak ada cacat celah. Dikorbankan. Melambangkan tubuh Kristus. Yang sebentar akan kita terima. Yang sebentar akan kita nikmati. Dia mengambil domba disembelih menjadi korban bakaran. Inilah kunci untuk kita mendapatkan pertolongan, yaitu hanya di dalam Yesus. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Biarlah itu pengakuan dalam setiap kehidupan kita, bahwa pertolongan itu hanya di dalam Tuhan. Kita harus berharap kepadanya. Mata kita harus tertuju kepadanya. Karena tiada nama lain yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan naikkan pujian. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah kami, Tuhan. Kami rindu pertolongan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Jemaat yang saat ini mungkin sedang diwarnai dengan keluh kesah. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin saat ini engkau mengalami pergumulan dalam hidupmu. Mari kita berseru, Yesus, 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 tolong kami, tolong aku. Haleluya. Ingat, berbalik. Jauhkan Allah asing dari hidupmu. Baal dari Asitoret. Biarlah matamu tertuju kepada Dia. Berseru, memanggil nama Tuhan. Korban Yesus yang menyelamatkanmu.
Akui bahwa pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan diriku. Lembah yang curam, jalan licin yang terjal, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini lemah oleh karena sakit penyakit yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Yang sakit, angkat tanganmu. Tuhan jamah anak-anakmu yang sakit di dalam nama Yesus. Darah yang kudus menyembuhkanmu. Tiada yang mustahil. Itu dokter, dia dokter. Jamah dan jamah dan jamah. Haleluya. Yang ada pergumulan, yang ada masalah, angkat tanganmu. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudaraku yang mengangkat tangan. Mereka saat ini ada dalam pergumulan, mereka saat ini ada dalam masalah. Biarlah Tuhan Engkau tolong mereka, karena Engkau lah Tuhan kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami. Kami hanya menaruh harap kepadamu, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Engkau lah pertolongan kami. Dalam nama Yesus jamah, 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 jamah. Haleluya. Haleluya Yesus. Saudara yang kukasihi, tiba saatnya kita akan menerima roti dan tawan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Yesus bersabda, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Nenek moyangmu yaitu bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, mereka makan mana, tapi mereka mati. Akulah roti yang telah turun dari surga. Haleluya Tuhan. Jikalau kamu makan roti ini, maka kamu akan hidup. Amin, amin. Sebab roti yang kuberikan kepadamu ialah dagingku sendiri, kata Ya, Tuhan. Tuhan. Barang siapa makan roti ini akan hidup. Amin. Apapun sakit penyakitmu saat ini, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, mari kita akan katakan, kita akan yakini, kita akan berseru, Yesus tolong aku, maka engkau sembuh, engkau hidup, hidup yang diberkati, hidup yang memuliakan Tuhan, Amen. hidup yang menjadi berkat. Ya Tuhan Yesus. Demikian juga tawan inilah tawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Mari kita akan berdiri. Sebelum kita memakan roti ini, pastikan bahwa kita sudah membaca ayat yang ada di dalam roti ini.
Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus Tuhan kita hendak diserahkan, ketika itu Ia mengambil roti, mengucapkan syukur, dan memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi dunia. Mari kita akan makan bersama-sama. Telah kita makan dengan penuh iman, keyakinan, dan harap. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa makan roti ini maka ia akan hidup. Demikian juga tawan, inilah tawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa, kuasa maut, dan kuasa kutuk. Darah Yesus, oleh karena bilur-bilurnya, yang sakit sembuh. Amen, amen. Yang sakit sembuh. Amen, Tuhan. Katakan, yang sakit sembuh. Aku sembuh. Amen. Aku sehat. Yes. Aku dipulihkan Amen. oleh darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat satu pujian kekuatan di hidupku. Saudara, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Kekuatan di hidupku, Biarlah kita selalu berharap pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari angkat hatimu. Angkat matamu. Tertuju kepada Tuhan. Berseru. Mari kita katakan dengan segenap hati, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Hanya padamu Tuhan kami berharap. Hanya padamu kami berseru. Karena Engkaulah segalanya dalam hidupku. Sekali lagi Tuhan, jamah setiap umatmu yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah. Saya percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Berseru, kami berseru kepadamu. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dan
percaya Engkau mendengar seru doa kami. Amin Tuhan. Yang sakit Engkau jamah beri Amin. kesembuhan, Haleluya. yang lemah beri kekuatan, Yes, yang amin. susah Tuhan beri penghiburan, Amin, amin. yang saat ini ada dalam kesulitan Tuhan memberikan pertolongan. Ya Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam bulan Juli ini, kami akan mendoakan, silahkan engkau angkat tangan. Bapa, saat ini hamba menaikkan doa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami Ya Tuhan Yesus. yang berulang tahun di bulan Juli ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Ya, kuasa-Mu. Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Engkau telah menyertai sampai saat ini. Ya, Tuhan. Saat ini kami ada, semua itu oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Semua itu oleh karena pertolongan Tuhan. Amin, Kami Tuhan. yakin dan percaya untuk hari-hari yang akan kami hadapi, Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Ya, Tuhan Bagaimana Yesus. Engkau telah menolong kami sampai Ya, detik ini, Tuhan. maka pertolongan-Mu adalah kekal sampai selama-lamanya. Amin Tuhan. Meskipun hari-hari yang kami hadapi banyak tantangan dan pergumulan, Tolong namun kami yakin dan percaya di saat kami berseru kepadamu, maka Engkau mendengar teriak kami minta tolong. Amin, Tuhan. Engkau tinggal dalam setiap kehidupan kami. Yes, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat Engkau bersama dengan kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, Amin. perkara-perkara yang besar. Ya, Tuhan. Dan kami akan mampu melewati segala pergumulan, tantangan, persoalan hidup ini. Tuhan, Haleluya. lawat anak-anak-Mu. Amin, Engkau jamah Tuhan. anak-anak-Mu. Ya, Tuhan Tuhan memberkati, Yesus. Ya, Tuhan Tuhan. melindungi, Amin. Tuhan menyinari, Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan Haleluya. memberikan kesejahteraan bagi mereka. Amin. Engkau melindungi mereka, perlindunganmu sempurna. Ya, Darah Tuhan Yesus yang berkuasa menaungi dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan. Amin. Berkati keluarga mereka, Haleluya. rumah tangga mereka, Ya, Tuhan pekerjaan mereka, harapan mereka, cita-cita mereka. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Sekali lagi Tuhan kami Yesus. berkati di dalam nama Tuhan Yesus untuk saudara-saudaraku yang berulang tahun di bulan Juli ini. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucapkan syukur. Amin, amin. Berkat-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami. Yes, Tuhan. Berkati gereja-Mu, Ya, Tuhan berkati Yesus. umat-Mu, Ya, bangsa negara kami Oh, saat Tuhan, ini yang tolong. sedang menjerit, merindukan pertolongan-Mu Tuhan. Ya, Tuhan Beri Yesus. kekuatan untuk pemimpin kami, beri Benar, kesehatan untuk Tuhan. presiden kami, Ya, berikan Tuhan. hikmat akal budi untuk Ya, pemimpin Bapa. kami, untuk keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi, Ya, untuk Tuhan. bangsa negara kami ini ya Bapa. Selamatkan negeri kami Yes, Bapa. Tuhan, terima kasih. Selamatkan bangsa kami Bapa. Terima kasih Terima Bapa. kasih, Tuhan. Kami percayakan segenap kehidupan kami dalam tangan Ya, kuasa-Mu. Tuhan Yesus. Karena hanya dalam nama-Mu ada kehidupan. Amin. Dalam Tuhan. nama-Mu ada keselamatan. Ya, Tuhan Di dalam Yesus. nama-Mu ada harapan. Amin. Dalam nama-Mu Tuhan ada kehidupan. Amin, amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kiranya Engkau memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
memberkatimu, menyertaimu Amin. dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sehingga hidupmu diberkati, Amin. hidupmu dipulihkan, engkau Haleluya. sehat oleh Amin. karena kasih setia Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, kami ucapkan syukur dan kami akhiri ibadah di saat pagi ini. Haleluya. Dan mari kita katakan amin. Amin.